Judul, Rumah Sakit Angker di Ujung Jalan. Di sebuah kota kecil yang terpencil, terdapat sebuah jalan yang jarang dikunjungi. Suatu malam, saat perjalanan keluar kota, Diana dan anaknya, Rina, terpaksa berhenti di sana. Rina tiba-tiba demam tinggi, dan Diana, yang khawatir, mencari bantuan. Di antara gelapnya malam, ia melihat siluet bangunan kecil yang tampak seperti rumah sakit. Diana bergegas menuju rumah sakit itu, berharap menemukan bantuan. Ketika ia masuk, suasana di dalam tampak sunyi, tetapi bersih. Seorang perawat berwajah ramah menyambutnya. "Selamat datang. Kami akan segera membantu anak Anda," dikatanya sambil mengajak Diana ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, Diana merasa lega melihat Rina ditangani dengan baik. Beberapa dokter juga datang, memberikan perawatan dan obat-obatan. Mereka berbicara dengan lembut, memberikan penghiburan kepada Diana. Setelah beberapa jam, Rina tampak lebih baik. Diana berterima kasih kepada para staf medis sebelum meninggalkan rumah sakit. Namun, saat mereka berjalan keluar, Diana merasakan aura aneh yang menyelimuti bangunan tersebut. Setelah mereka kembali ke mobil, Rina tidak juga menunjukkan tanda-tanda membaik. Diana merasa panik dan mulai meneliti tentang rumah sakit itu. Ia terkejut menemukan bahwa rumah sakit tersebut telah ditutup bertahun-tahun yang lalu dan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah mengoperasikannya. Hari-hari berlalu, dan Rina semakin parah. Diana memutuskan untuk kembali ke rumah sakit itu membawa Rina, tetapi kali ini, suasana terasa lebih menakutkan. Dan saat masuk ke dalam kegelapan rumah sakit itu, genggaman Diana terlepas dari Rina, seolah ada yang menarik Rina. Rina minta tolong ke Diana, tapi Diana tidak bisa menggapainya. Diana terus berjalan dan berlari mencari Rina. Ia menemukan pintu utama tertutup dan jendela yang sudah berdebu. Saat ia menggedor pintu, suara berat dari dalam mengerikan membuatnya merinding. Tak ada jawaban. Dengan tekad, Diana mencari cara lain untuk masuk. Ia menemukan sebuah pintu samping yang terbuka. Begitu melangkah masuk, suasana sepi menyelimuti. Semua peralatan medis tampak berdebu, seolah waktu terhenti. Diana merasa ditonton, seolah ada yang mengikutinya. Ketika ia menelusuri lorong-lorong, suara bisikan samar mulai terdengar. Diana merasa ketakutan, tetapi dorongan untuk menemukan jawaban membuatnya terus melangkah. Akhirnya, ia menemukan ruangan tempat Rina dirawat saat pertama kali datang ke rumah sakit itu. Di sana, ia melihat bayangan samar para perawat dan dokter yang ia temui sebelumnya. "Di mana anakku? Mengapa kalian tidak membantu anakku?" teriak Diana dengan penuh kebingungan. Salah satu perawat mendekatinya. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Namun, dia terikat pada tempat ini." Diana merasa tercekik. Ia berusaha berlari keluar, tetapi pintu tampak terkunci. Dalam kepanikan, ia melihat wajah Rina yang muncul di cermin. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Diana berteriak, berusaha menggapai anaknya. "Rina, kembali. Ibu di sini." Suara tawa pelan mengisi ruangan, dan satu persatu sosok yang pernah menolongnya mulai menghilang, meninggalkan Diana sendirian dalam kegelapan. Akhirnya, Diana berhasil menemukan pintu keluar dan melarikan diri ke mobilnya. Dengan napas tersengal, ia menyalakan mesin dan segera meninggalkan rumah sakit itu. Namun, saat ia melihat ke belakang, ia melihat bayangan Rina berdiri di depan rumah sakit, tangannya terulur. Dalam perjalanan pulang, Diana tidak bisa menghapus bayangan itu dari pikirannya. Ia tahu, ia harus menemukan cara untuk menyelamatkan Rina dari kekuatan gelap yang telah mengambilnya. Dengan tekad bulat, Diana mulai mencari informasi tentang sejarah rumah sakit tersebut. Ia menemukan bahwa rumah sakit itu dulunya tempat banyak pasien meninggal karena kesalahan medis dan pengabaian. Sejak saat itu, banyak rumor beredar bahwa rumah sakit itu berhantu, dan mereka yang dirawat di sana tidak pernah sepenuhnya sembuh. Diana memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang paranormal. Saat bertemu, wanita tua itu merasakan kesedihan yang mendalam dari Diana.
Anakmu terikat di sana. Kamu harus melakukan ritual untuk membebaskannya, jika tanya. Diana mengikuti petunjuk paranormal tersebut, mengumpulkan benda-benda yang diperlukan untuk ritual. Malam itu, ia kembali ke rumah sakit, berbekal harapan dan keberanian. Dalam kegelapan, ia mengulangi mantra yang diajarkan oleh paranormal, berharap bisa memanggil kembali roh Rina. Dari kegelapan, sosok Rina muncul, tetapi kali ini wajahnya tampak lebih cerah. "Ibu, tolong," suara Rina lirih. "Mereka tidak akan membiarkanku pergi." Dengan segala kekuatan, Diana berdoa agar Rina bisa bebas. Tiba-tiba, suara gaduh mengisi ruangan. Para hantu yang terperangkap mulai muncul, mengelilingi Diana. Namun, dengan keberanian dan cinta seorang ibu, Diana melawan. "Rina, datanglah padaku. Kami akan pergi dari sini," teriaknya. Rina mulai bergerak mendekat, tetapi sosok-sosok hantu berusaha menahannya. Diana meraih tangan Rina, berusaha menariknya keluar. Dalam perjuangan itu, Diana merasakan kekuatan gelap semakin kuat, tetapi cinta dan harapannya tak pernah pudar. Dengan satu teriakan terakhir, Diana mengangkat tangannya, memanggil semua energi positif yang ia miliki. "Kami tidak akan terpisah lagi." Saat itu, cahaya terang menerangi seluruh ruangan. Diana merasakan Rina meraih tangannya dengan erat, dan dalam sekejap, mereka terlempar keluar dari rumah sakit. Ketika akhirnya membuka mata, Diana mendapati dirinya dan Rina berada di depan mobil mereka. Rina terlihat sehat dan ceria, tidak ada jejak demam. Diana menatap anaknya dengan penuh rasa syukur. "Mama, di mana kita?" tanya Rina bingung. Diana menggelengkan kepala, tak mampu menjelaskan apa yang telah terjadi. Mereka segera melanjutkan perjalanan, meninggalkan tempat itu dan berjanji tidak akan pernah kembali. Namun, saat menoleh ke belakang, Diana merasakan tatapan dari arah rumah sakit yang kini kembali sunyi. Meskipun mereka selamat, Diana tahu bahwa rumah sakit itu menyimpan rahasia kelam yang akan selalu menghantuinya.